Itu. Diceritake elik Ya titik bae. Titik bae. Yang pasti di sana terjadi adu argumentasi, Bu. Mampu teman. Ada argumentasi. RPJM loh, ini 6 tahun loh. Jadi gini kan, mungkin ini pengalaman hampir semua ya, hampir semua kecamatan, hampir semua desa. Jadi terkadang ketika teman-teman diundang itu hanya untuk memenuhi kuota dan aturan. Jadi mereka dijadikan saksi ketuk palu. Dan nyan sewu, terkadang kami ketika memberikan usulan atau arahan kepada pihak desa itu kami melewati jalur internal, jalur khusus, seperti itu. Oke. Cenderungnya seperti itu. Ya, ada kecenderungan ke situ. Nah, pertanyaannya teman-teman sekalian, dalam penyusunan RPJM itu ada yang namanya tim 11. Jadi tim 11 itu timnya kepala desa. Jadi itu memang diminta untuk menyediakan dokumen-dokumen yang ada yang kaitannya nanti dengan visi-misinya kepala desa sebelum masuk. Nah nanti tim 11 itu yang nanti akan ngedraft juga, ngedraft RPJM itu tim 11 itu. Nah dari sana dia akan mulai keliling bersama dengan staf di desa, dia akan keliling. Ada musdes sosialisasi, lalu terbentuk pokja. Nah di sini nanti akan ada profil desa, data kemiskinan, kelompok marginal. Maka analisis data sekundernya harus kuat. Data disabilitas di masing-masing dusun memang harus ada. Disabilitas fisik, non fisik, psikososial itu harus masuk. Kalau tidak, ODMK, ODGJ itu nggak pernah dia terdata sebagai bagian dari disabilitas. Nah, ini contohnya. Baru kemudian musdus di masing-masing dusun. Dia akan ada pemetaan masalah, analisis sosialnya ada di situ, maka analisis disabilitas memang mesti masuk di situ. Saya adalah salah satu perencana di dusun, naik dusun loh. Di dusun saya. Jadi kalau rapat itu sampai jam 11 gitu, jam 12 baru pulang. Jadi jarang perempuan yang memang bisa hadir. Maka draft itu biasanya memang sudah dibuat lebih dulu. Kita akan mengkritisi di sana. Nah, maka di musdus itu kita bisa mengkritisi di situ. Ini kok nggak ada disabilitasnya? Di sini ada difabel, mestinya difabel. Lah, cuma 3, 4, nggak apa-apa. 3, 4 gitu. Itu yang kemudian kita usulkan. Akan ada disabilitas di tempat lain yang nanti akan bisa ikut serta. Kalau nggak diusulkan, ya nggak bakal. Di desa lain belum tentu, dusun lain belum tentu mengusulkan. Itu kira-kira gambarannya. Nah maka ini harus ada, meskipun 3 atau 4 ya tidak masalah, itu kita usulkan. Lalu kita kumpulkan di desa, lanjut. Setelah itu lanjut langkah-langkah lanjut. Keadaan desa dan arah kebijakan ini memang harus ada kelompok-kelompok perempuan, anak, penghayat kepercayaan, disabilitas itu memang harus masuk. Teman-teman harus ngecek di sana. Lanjut. Terus ini sama disusun lagi untuk tiap tahun itu. Lanjut teman-teman sekalian. Nah sekarang kita konsentrasi ke soal APBD. Strukturnya seperti apa sih teman-teman? Sebagaimana yang tadi di kabupaten, maka teman-teman akan menemukan ada pendapatan dan ada pengeluaran atau belanja. Di mana saja? Retribusi. Ya, retribusi bisa di pasar, retribusi sampah, BUMDes bisa. Ya. Setelah PAD, ini tetap ada dana transfer. Transfernya dari mana saja? Dana desa itu dari pusat. Nilainya berapa rata-rata? Di atas 1M, tergantung daerahnya. Tapi rata-rata di atas 1M. Kalau dulu
desa hanya memperoleh 200 atau mengelola 250 juta, sekarang itu mengelolanya pasti di atas 1 M. Ada yang 780. Oh iya. Desa sudah maju. Ada Bu, ada. Oh, desa maju. Desa itu kan dibagi beberapa. Ya, desa maju berkembang. Iya, betul. Tapi kan Enggak kelompok-kelompok itu. ya 6 miliar loh. Satu desa itu loh ngelola 6 miliar. Di sini loh PAD toh. Bantul. Ini Mas Wahyudi ini nanti Mbak namanya? Panggung Harjo. Cari saja Panggung Harjo, nanti dia ngelolanya sampai 6 miliar. Pendapatan bisa apa? Kok sampai gede-gede mana? Dia menggunakan tanah kas desa itu untuk resto. Dia gunakan untuk co-working space. Pengembangan. Apa namanya, minyak lentik menjadi bahan bakar. Dia bisa itu misalnya. Maka kreativitas desa itu akan menentukan seberapa dia menerima PAD. 6 miliar. Tapi di sana ya, lansia itu dapat makanan Wih. sehari sekali gratis. Wah, mantap luar biasa. Enak di situ. Disabilitas punya ruang sendiri, ruang bersamanya. Kantornya Mbak Nuning yang dulu itu dapat kantor di sana, dapat ruangan. Fasilitas kasih. ya. Iya. Dan difabel ada yang difasilitasi bekerja di BUMDes. Gitu. Dia bisa mengolah sampah sendiri untuk kemudian bisa dijual. Nah, hal seperti itu. Pengolahannya sampah itu dan pengolahan DD. Ada lagi apa? Bagi hasil provinsi. Bagi hasil ini dari provinsi. Lalu ada lagi Aspirasi. bukan aspirasi, namanya ADD, alokasi dana desa dari kabupaten. Maaf Bu, ya kalau dari provinsi itu apa? Bagi hasil Bagi hasil buat. provinsi. Ya bukan bagian saya Bu, dari satu pernah ada betul untuk membangun sarpas jalan. Nggih. Dana dari aspirasi ada dari provinsi. Oh, berarti aspirasinya dewan itu. Itu Masuknya nanti masuknya di Bang Kiu. dari dana dari APBD provinsi nanti. Kita akan memilah karena ada beberapa kewenangan. Nanti kalau di sini nanti biasanya dari DD atau bagi hasil provinsi, ada ini bagi hasil itu bagi hasil pajak itu. Bagi hasil pajak yang dia akan masuk ke desa. Jadi bayar ke atas misalnya ada akhir, yang ketiga adalah pendapatan lain-lain, pendapatan yang sah. Sama. Pendapat lain-lain, pendapatan yang sah. Tapi belanjanya itu yang berbeda. Belanjanya berdasarkan kewenangan desa. Ada berapa kewenangan? 8. Pakaian toh ya. Karo kanca dhewe kok. 1. Kewenangan bidang pemerintahan. Urusan data disabilitas itu ada di bidang pemerintahan. Jadi desa disabilitas nanti ada profil di desanya bener enggak, itu urusannya di pemerintahan. Yang kedua, kewenangan pembangunan. Pembangunan itu fisik maupun non fisik nanti akan masuk di sini. Non fisik itu maksudnya kalau ada bantuan itu sekarang masuk di sini. Bantuan bansos itu masuk di bidang pembangunan. Yang ketiga, kewenangan pemberdayaan. Yang keempat, pembinaan. Yang terakhir, kebencanaan dan konflik. Sudah. Nanti dari sini pemerintahan dia akan berapa, pembangunan apakah pakai desain universal atau tidak, nanti ada di sini. Pemberdayaan untuk kelompok pelatihan apa itu nanti akan pakai duit ini. Pembinaan, begitu ada SK untuk kelompok maka pembinaan harus dilakukan. Kebencanaan kalau terjadi peristiwa bencana desa, misalnya bencana longsor di desa itu bisa menggunakan dana tak terduga yang ada di sini. Kalau ada petani yang gagal panen bisa diambilkan dari dana kebencanaan itu untuk pembelian benih misalnya. Kan sudah disebar, benihnya ternyata nggak tumbuh atau salah nyebar, salah mongso. Mongsone kan sekarang
Kadang-kadang antara kemarau dan hujan itu nggak jelas. Sudah nanam jagung, varietasnya unggul, ternyata diguyur hujan, banjir, daya rusak gitu. Maka itu diganti oleh kewenangan itu. Teman-teman, kewenangan kabupaten apakah sama dengan kewenangan yang ada di desa? Tidak. Kenapa undang di desa itu ada? Karena ada rekognisi atau pengakuan atas desa, dan dari situlah maka anggaran ini diberikan atau diturunkan kepada desa. Pengakuan itu harus ada wujudnya, wujud pengakuan paling